Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Abdul Aziz, NIM 22 Temia 590, kelas 1A. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu logam bukan besi atau biasa disebut logam non-ferro dan beserta macam-macamnya. Logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Ion tembaga 2 dapat berlarut ke dalam air, di mana fungsi mereka dalam konsentrasi tinggi adalah sebagai agen antibakteri, fungsi dan bahan tambahan kayu. Dalam konsentrasi tinggi, maka tembaga akan bersifat racun, tetapi dalam jumlah sedikit tembaga merupakan nutrien yang penting bagi kehidupan manusia dan tanaman tingkat rendah. Sifat umum dari tembaga yaitu yang pertama warna merah mudah mengkilap, yang kedua penghantar listrik, yang ketiga bahan alat pemanas, yang keempat titik cair 1,083 derajat Celcius, yang kelima pipa-pipa ketel, 6 dapat ditempa dalam keadaan dingin, 7 tahan korosi, 8 bila kena asam akan beracun, 9 tidak baik untuk alat-alat memasak. Kemudian adapun sifat kimia dari tembaga yaitu yang pertama, satu dalam udara kering sukar teroksidasi akan, tetapi jika dipanaskan akan membentuk oksidasi tembaga CO. Sifat kedua, dalam udara lembab akan diubah menjadi senyawa karbonat atau karat basa. Yang ketiga, tidak dapat bereaksi dengan larutan HCl encer maupun H2SO4 encer. Adapun kegunaannya, yang pertama logam lapis baja baut patri sebagai logam paduan untuk membuat kuningan. Yang keempat, untuk membuat suku cadang bagian listrik, radio, penerangan, dan alat-alat dekorasi. Yang kedua, aluminium. Aluminium adalah unsur ke-13 di tabel periodik dan merupakan logam paling melimpah di bumi, membentuk 8,1% kerak bumi. Itu tidak ditemukan secara bebas di alam, artinya selalu ditemukan digabungkan dengan unsur lain karena sangat reaktif. Aluminium sering ditemukan dikombinasikan dengan oksigen, oleh karena itulah aluminium disebut oksida, sumber daya alam yang ditambang untuk aluminium. Oksida adalah mineral yang disebut bauksit. Aluminium pertama kali diekstraksi pada tahun 1825 oleh Hans Ørsted, tetapi baru pada akhir tahun 1880-an ketika secara ekonomis layak dilakukan. Adapun sifat fisik aluminium, yang pertama, penghantar panas dan penghantar listrik yang baik. Yang kedua, liat dan mudah dibentuk. Yang ketiga, lebih keras dibandingkan dengan timah putih. Yang keempat, tidak bermagnet. Yang kelima, titik lebur 600 derajat Celcius. Yang keenam, dapat dilas atau disolder. Yang ketujuh, tidak beracun. Kemudian adapun sifat kimia dari aluminium yaitu aluminium mempunyai nomor atom 13 dan massa atom relatif 26,98. Aluminium juga bersifat amfoter. Ini dapat ditunjukkan pada reaksi berikut seperti di atas. Adapun manfaat dari aluminium yaitu aluminium dapat didaur ulang 100% tanpa kehilangan sifat alami. Proses daur ulang hanya membutuhkan 5% dari energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan baru dari tanah, menghemat biaya dengan karakteristiknya.
Aluminium dapat digunakan secara efisien di berbagai industri termasuk arsitektur, transportasi, barang konsumen, dan produk listrik. Yang ketiga, nikel. Nikel adalah logam ferromagnetik golongan 10 dari tabel periodik yang sangat tahan terhadap oksidasi dan korosi. Nikel berasal dari bahasa Jerman yang berarti tembaga iblis. Sehingga atas alasan inilah nikel dimaknai logam yang stabil, tidak terpengaruh oleh udara dan arti air tetapi larut dalam asam. Nikel juga merupakan logam keras berwarna putih, keperakan, berkilau, yang kuat, ulet, dan tahan terhadap panas dan korosi. Membuatnya sangat berguna untuk pengembangan berbagai macam bahan dari kabel hingga koin hingga peralatan militer, dan nikel merupakan unsur paling melimpah kelima di bumi. Namun, itu 100 kali lebih terkonsentrasi di bawah kerak bumi daripada di dalamnya. Faktanya, nikel diyakini sebagai unsur paling melimpah kedua di inti bumi, dengan besi menjadi yang pertama dengan selisih besar. Adapun sifat umum nikel yaitu kuat, liat, tahan korosi, titik lebur 1,455 derajat Celcius, dapat dilas dan disolder, dapat dibentuk dalam keadaan dingin maupun panas, sangat tahan terhadap pengaruh udara luar. Adapun sifat kimia nikel, pada suhu kamar nikel bereaksi lambat dengan udara. Jika dibakar, reaksi berlangsung cepat, membentuk oksidasi NiO, bereaksi dengan Cl2, membentuk klorida NiCl2. Yang keempat, magnesium. Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Ia berupa padatan abu-abu mengkilap yang memiliki kemiripan fisik dengan 5 unsur lainnya. Pada kolom kedua atau golongan 2 atau logam alkali tanah tabel periodik, semua unsur golongan 2 memiliki konfigurasi elektron yang sama pada kelopak elektron terluar dan struktur kristal yang serupa. Magnesium adalah unsur ke-9 paling melimpah di alam semesta, biasanya banyak terakumulasi pada batuan beku. Magnesium diproduksi dalam penuaan bintang besar dari penambahan sekuensial 3 inti helium ke inti karbon. Ketika bintang semacam itu meledak sebagai supernova, sebagian besar magnesium dimuntahkan ke medium antar bintang yang dapat didaur ulang ke dalam sistem bintang baru. Adapun sifat umum magnesium, ringan, lunak, titik cair rendah 800 derajat Celcius, dapat dilas, dapat diolah dalam temperatur tinggi. Kemudian sifat kimia magnesium, yang pertama, magnesium oksida merupakan oksida basa sederhana. Yang kedua, reaksi dengan air MgO tambah H2O sampai dengan MgOH2. Yang ketiga, reaksi dengan klor M tambah X2 sampai dipanaskan MX2 atau garam. Kegunaannya sebagai bahan paduan untuk menambah kekuatan tarik. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu logam bukan besi atau non-ferrous metal adalah jenis logam yang secara kimiawi yang tidak memiliki unsur besi atau ferro atau Fe. Yang kedua,
Kebanyakan logam bukan besi tahan terhadap korosi atau air atau kelembaban. Yang ketiga, makin berat suatu logam bukan besi, maka makin baik daya tahannya terhadap korosi, dan salah satu sifat atau ciri khas logam bukan besi adalah bernisnya. Yang keempat, paduan logam bukan besi adalah paduan yang komponen utamanya bukan besi. Paduan non-logam banyak digunakan pada aplikasi yang lebih mempertimbangkan berat material. Cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.